Sebelum menjadi pelatih, Lionel Scaloni dulunya merupakan pesepak bola profesional yang bermain di posisi bek sayap kanan. Karirnya sempat moncer di Deportivo La Coruña serta Lazio dan pensiun setelah membela Atlanta pada tahun 2015. Pada 11 Oktober 2016, Scaloni bergabung dengan staf kepelatihan rekan senegaranya, Jorge Sampaoli di Sevilla. Pada Juni 2017, ketika Sampaoli ditunjuk sebagai manajer tim nasional Argentina yang baru, ia kembali ditunjuk sebagai asistennya. 1 tahun kemudian setelah Sampaoli dipecat karena kegagalannya pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Scaloni dan Pablo Aimar kemudian ditunjuk sebagai manajer sementara timnas Argentina ketika Copa America akan segera berlangsung. Scaloni juga sempat dipercaya menjadi pelatih kepala untuk Argentina U20. Namun, jabatan itu tak lama karena dia kemudian diberi kesempatan untuk menduduki kursi kepelatihan timnas Argentina senior hingga 2026 nanti. Pada Copa America keduanya di Brasil di tahun 2021, Scaloni berhasil mengantarkan tim Tengo menjadi juara saat di final mengalahkan tim tuan rumah. Desember 2022, Scaloni juga sukses bawa gelar Piala Dunia ketiga untuk Argentina setelah di final berhasil mengalahkan Prancis dalam sebuah laga yang sengit hingga harus diakhiri dalam babak adu penalti. Keberhasilan tersebut menjadikannya sebagai pelatih termuda yang berhasil memenangkan Piala Dunia dalam sejarah. Lalu, siapa sebenarnya Lionel Scaloni hingga ia mampu bawa timnas Argentina kembali ke masa kejayaan? Langsung saja yuk kita ulas. Lionel Scaloni lahir pada 16 Mei 1978 di kota Pujato, dekat kota Santa Fe, Argentina. Scaloni tidak datang ke dunia ini sendirian karena ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Mauro Scaloni. Mauro 2 tahun lebih tua darinya. Kedua bersaudara itu dibesarkan oleh orang tua mereka di sebuah kota kecil di Santa Fe. Sampai hari ini, sebagian besar keluarga Lionel Scaloni masih tinggal di sana. Sejak usia yang sangat muda, ayahnya yang bernama Ngel Scaloni sudah menanamkan dalam dirinya kecintaan pada sepak bola. Lapangan sepak bola di Pujato adalah awal dari segalanya bagi Scaloni. Bersama kakaknya, ayahnya selalu memberikan kepada mereka pelatihan sepak bola yang mereka butuhkan untuk bisa melewati jalan setapak di akademi pertama mereka. Karakter keras sang ayah dalam mendidiknya kemudian membentuk Scaloni menjadi anak yang tangguh. Ayahnya menanamkan nilai-nilai kehidupan pada mereka sejak dini, termasuk pengorbanan, usaha, dan keberanian. Saat usianya menginjak 16 tahun, Scaloni kemudian mendapat kesempatan untuk mengikuti tes guna bisa masuk ke Akademi Muda New Old Boys. Mimpinya akhirnya tercapai saat ia akhirnya diterima di salah satu akademi muda terbaik di Argentina itu. Pada usia 17 tahun, Scaloni mencicipi debut pertamanya di Liga Argentina. Tetapi sayang, karena usianya saat itu masih sangat muda, pelatih tidak memberinya banyak menit untuk bermain. Pada musim pertamanya, ia tercatat hanya bermain di 12 pertandingan. Di tahun berikutnya, Scaloni memutuskan hengkang dari klub profesional pertamanya tersebut. Dia menandatangani kontrak dengan Estudiantes. Di klub barunya tersebut, Scaloni berhasil tampil impresif. Padahal saat itu, usianya barulah menginjak 18 tahun. Berkat penampilannya yang terus menanjak, pelatih Albiceleste U20 pada akhirnya memanggilnya untuk memperkuat timnas Argentina guna berlaga di Piala Dunia U20 di Malaysia pada tahun 1997.
Di sana, ia akan bergabung dengan calon legenda Argentina seperti Cambiaso, Aimar, dan Juan Roman Riquelme. Kombinasi mereka di turnamen tersebut berhasil membuat Albiceleste tampil apik hingga berhasil melaju ke partai puncak. Mereka akhirnya memenangkan turnamen tersebut setelah berhasil mengalahkan tim asal Amerika Latin lainnya, Uruguay. Memiliki performa hebat saat di ajang tersebut, Scaloni pun dilirik oleh Deportivo La Coruña untuk bermain di Liga Spanyol. Mendapati hal tersebut, Scaloni tidak berpikir dua kali. Ia kemudian segera menuju ke Spanyol yang akan membuatnya bertahan selama 17 tahun di sepak bola Eropa. Debutnya terjadi saat Deportivo melawan Sporting Gijon. Di pertandingan itu, Scaloni masuk sebagai pemain pengganti. Dia hanya bermain selama 3 menit. Meski begitu, pemain yang saat itu genap berusia 20 tahun ini berhasil tunjukkan kelasnya. Dan dia menunjukkan kepada pelatihnya bagaimana ia telah siap untuk menjadi starter di pertandingan selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, Scaloni kini berhasil masuk ke dalam skuad utama Deportivo. Dia dengan cepat mendapatkan cinta dan rasa hormat di klub itu, baik oleh rekan setim maupun supporter. Salah satu momen terpenting yang akan selalu diingat Scaloni tentu saja saat ia berhasil mengantarkan Deportivo mengalahkan dominasi Barcelona dan Real Madrid di La Liga. Bersama manajernya ketika itu, Javier Ureta, Super Depor membentuk tim yang solid dengan pemain seperti Molina, Mauricio Silva, Victor Sanchez, Valerón, dan Diego Tristan. Mereka berhasil menjadi jawara La Liga pada musim 2000. Jadi yang terbaik di Liga Spanyol. Deportivo mantap menatap Liga Champions pada musim tersebut. Namun sayang, perjalanan mereka di Liga Champions tahun itu tidaklah seperti 2 tahun sebelumnya, di mana mereka berhasil mencapai perempat final. Tahun itu memang mereka berhasil meraih kemenangan penting saat melawan AC Milan di San Siro. Tapi sayangnya mereka tumbang di fase grup kedua. Gagal di Liga Champions, Deportivo justru sukses di Liga Domestik saat mereka berhasil mencapai final Piala Copa del Rey, di mana mereka sudah ditunggu oleh raksasa Spanyol, Real Madrid. Bermain melawan raksasa Spanyol yang dihuni oleh pemain sekaliber Zidane, Figo, Roberto Carlos, serta Raúl González, Super Depor tidak gentar. Mereka berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan berhak bawa pulang Piala Copa del Rey ke markas mereka. Berkat pencapaian itu, mereka pun lolos ke Piala Super Spanyol, di mana mereka akan menghadapi Valencia, jawara La Liga saat itu. Lagi-lagi, Deportivo berhasil meredam ketangguhan Valencia dan kembali keluar sebagai juara. Berkat penampilannya yang luar biasa bersama Super Depor, Scaloni yang saat itu berusia 24 tahun, kemudian mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat timnas Argentina dalam pertandingan persahabatan melawan Libya. Musim 2006-2007 adalah musim yang buruk bagi Scaloni. Saat itu, manajemen Deportivo memutuskan untuk mendepak Javier Ureta sebagai manajer dan memilih Joaquin Caparrós untuk menggantikannya. Kedatangan Caparrós di Riazor Arena membuat karir Scaloni mandek. Ia kini jarang dimainkan. Kabar yang santer ketika itu, pelatih barunya tersebut tidak memiliki banyak simpati untuk para pemain yang berasal dari Argentina. Padahal saat itu, gelaran Piala Dunia 2006 akan segera berlangsung. Namun kini, Scaloni justru lebih akrab berada di bangku cadangan. Hal ini tentu akan membahayakan posisinya di tim nasional. Mendapati kenyataan tersebut, Scaloni kemudian meminta kepada manajemen Deportivo untuk dipinjamkan ke West Ham guna bisa bermain secara reguler
Di klub asal Inggris tersebut, Scaloni berhasil tampil apik. Dan itulah alasan mengapa pelatih Argentina saat itu, Jose Pekerman, akhirnya memanggilnya untuk Piala Dunia di Jerman. Di Jerman, dia akan berbagi ruang ganti dengan banyak pemain dari alumnus Piala Dunia U20. Namun sayang, mereka harus tersingkir di perempat final saat melawan tuan rumah dalam babak adu penalti. Setelah Piala Dunia berakhir, Scaloni kemudian memutuskan untuk kembali ke Deportivo. Namun, situasinya masih sama atau bahkan lebih buruk. Caparros masih tidak mempercayainya, sehingga membuat Scaloni meninggalkan Deportivo La Coruña setahun sebelum kontraknya berakhir. Ia kemudian memilih pindah ke Racing Santander pada musim 2007. Di klub barunya tersebut, Scaloni gagal tunjukkan performa terbaiknya, hingga ia kemudian harus angkat kaki dari Spanyol guna bergabung dengan klub Serie A Lazio. Tak juga mendapatkan banyak menit bermain di Serie A. Pada Januari 2008, dia memutuskan untuk kembali ke La Liga guna memperkuat Mallorca. Setelah 2 musim bermain untuk Mallorca, Scaloni kembali lagi ke ibu kota Italia, di mana dia memainkan 68 pertandingan lagi dengan Lazio. Dan kemudian pada usia 31 tahun, dia pindah ke kota Bergamo untuk bergabung dengan Atalanta. Tetapi dia juga tidak akan mencapai level terbaiknya dengan Nerazzurri. Usia yang tidak muda lagi, serta kondisi fisiknya yang sudah tidak lagi memungkinkan, membuatnya memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2015.